Hai, balik lagi bersama dengan gua Ikhwan Dukus dan selamat mendengarkan Siniar 9 Cerita. Kali ini gua akan ngebahas tentang pengalaman gua selama di masa kuliah, yaitu pengalaman bolos kuliah. Gue yakin banyak juga di antara kalian semua yang ya pastilah pernah bolos gitu dari jam kuliah. Entah kalian sengaja bolos atau nggak sengaja bolos, atau bisa jadi kalian diajak bolos gitu sama teman. Nah, ada dua pengalaman yang menurut gua pengalaman bolos gua nih agak-agak beda mungkin ya. Yang pertama saat itu gua agak lupa, saat itu gua semester 1 atau semester 2. Pokoknya saat itu adalah tingkat pertama, yang mana masih 1 tahun pertama gue di kampus. Nah, ada momen dimana gue tuh sengaja untuk tidak masuk kelas. Seingat gue itu kelas bahasa Inggris. Ya, saat itu kelas bahasa Inggris, jadi gue sengaja untuk nggak masuk ke dalam kelas karena ada satu hal yang pengen gue kerjain. Nah, apa yang pengen gue kerjain? Jadi beberapa minggu beberapa minggu yang akan datang gitu, saat itu akan ada event seperti apa ya, seperti pensi gitulah, seperti pensi yang diadakan oleh anak-anak BEM khusus tingkat pertama gitu. Jadi di kampus gua itu tingkat pertama, mereka anak-anak BEM-nya menyelenggarakan acara kesenian seperti itu, acara pertunjukan. Dan ada satu seleksi yang mereka laksanakan, yang mereka kerjakan gitu. Jadi ada seleksi buat siapapun, entah kalian yang gemar musik, entah kalian yang gemar tari atau kesenian apapun, kalian bisa mengirimkan gitu, bisa mengirimkan rekaman perform kalian, nanti dikumpulkan dan akan diseleksi oleh pihak panitia, dan mereka yang terpilih akan diizinkan main atau tampil gitu di acara puncak pentas kesenian tadi. Nah, karena gue nih tertarik banget saat itu, dan buat yang belum tahu, gue tuh memang punya ketertarikan dalam dunia sulap seperti itu. Gue suka main-main, ya masih belajar-belajar sih, masih ece-ece lah sulap gue. Tapi karena gue tertarik, pengen punya hasrat untuk meluangkan semua keresahan gue, meluangkan semua hasrat gue untuk main sulap di depan banyak orang. Akhirnya gue berniat untuk bikin satu video perform sulap gitu. Gue ajak temen gue buat bantuin gue yuk rekaman nih, gue butuh butuh main sulap gitu. Tapi nggak janjian tuh, dalam artian teman gue sendiri nih nggak tahu apa yang akan gue mainkan. Gue cuma memainkan satu trik gitu di depan dia, kemudian direkam menggunakan kamera. Dan saat saat itu gue ajak temen gue, kami berdua syuting, ya gila, syuting, ngerekam permainan sulap gue gitu. Kami ngerekam di salah satu taman yang ada di kampus. Nah, setelah rekaman harusnya tuh ada jadwal kuliah. Kami tuh harusnya masuk ke dalam kelas bahasa Inggris. Nah, setelah rekaman temen gue masuk kelas, gue bilang ke dia, gue kayaknya nggak dulu deh, gue nggak masuk karena gue harus ngedit video ini, karena besok videonya harus dikumpulin gitu, harus dikumpulin ke panitia. Oke deh, kata temen gue, semoga sukses itu. Ya udah. Nah, selesai syuting, selesai merekam video, gue memutuskan untuk ngedit. Nah, masalahnya adalah gue tuh saat itu belum punya laptop. Nah, kebayang nggak tuh? Belum punya laptop yang bisa buat ngedit-ngedit. Alhasil selesai rekaman, gue memutuskan untuk ke perpustakaan.
Nah, jadi di kampus gua ada fasilitas komputer gitu di perpustakaannya, siapa aja boleh pakai. Akhirnya gua ngedit video sulap gua di sana. Wah, dari siang 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, sampai sore tuh gua ngedit. Gue saat itu ngeditnya pakai aplikasi Windows Movie Maker. Nah, kalau kalian tahu tuh Windows Movie Maker itu aplikasi editing video bawaan dari Windows gitu. Dan dia tuh nggak terlalu support kalau video yang lu edit durasinya panjang, serta kalau terlalu banyak part-partnya gitu. Jadi kalau kalian yang suka ngedit, gue yakin kalian pasti ngerti lah bahwa Windows Movie Maker kalau lu terlalu banyak cutting video, terlalu banyak transisi, terlalu banyak terlalu rumit lah gitu editannya. Nanti tuh si Movie Maker ini sering banget crash, sering banget gagal mengekspor. Karena gue udah beberapa kali tuh, udah berjam-jam udah ngedit, gagal pas ekspor. Gue edit lagi gitu, dari ulang lagi, gue edit segala macam, pas di save gagal gitu, error, crash, sampai gue frustasi banget. Gue frustasi, bayangin itu udah berapa jam dari siang sampai sore gue nggak masuk kelas bahasa Inggris, ngedit dan nggak berhasil gitu, editannya nggak berhasil. Ya udahlah, akhirnya gue memutuskan videonya gue edit seadanya, nggak gue edit serapi mungkin, jadi nggak ada intro, nggak ada outro, cuma ya udah seadanya, langsung gue burning, masukin ke dalam CD karena memang videonya harus dikumpulkan dalam bentuk CD. Langsung gue kumpulin setelah gue selesai burning ke panitia. Itu tuh aneh banget gak? Ketika banyak orang yang bolos kuliah biasanya tujuannya buat main-main gitu kan, nongkrong di warkop atau ngopi-ngopi, atau ya menghabiskan banyak waktu dengan santai lah gitu. Sedangkan gue saat itu malah cabut kuliah buat ngelakuin hal yang menurut gue mungkin jauh lebih menyenangkan saat itu ya. Karena gue memang tertarik dalam dunia sulap, jadi saat itu gue mikir kayak ini kesempatan buat gue nih untuk mengalirkan hasrat gue, karena memang dalam beberapa bulan terakhir tuh gue udah lama banget gak main sulap gitu. Dan gue ambil lah kesempatan itu. Itu adalah satu pengalaman cabut gue yang masih gue ingat sampai sekarang. Dan ada lagi satu pengalaman gue cabut yang agak aneh juga. Nggak aneh sih, gue yakin buat sebagian orang normal gitu, tapi masih mengena lah di dalam benak pikiran gue. Saat itu ada pertandingan timnas Indonesia yang diselenggarakan di Indonesia. Ya, jadi Indonesia jadi tuan rumah dan pertandingannya diselenggarakan di Stadion Pakansari di Bogor gitu. Nah, gue nih karena udah lama nggak nonton bola, kemudian ada timnas nih main nggak jauh dari tempat gue tinggal gitu kan. Kayaknya oke nih kalau nonton bareng gitu kan sama teman-teman. Akhirnya gue ngajak pacar gue, kita nonton ini yuk, nyoba nonton timnas, karena pacar gue belum pernah nonton bola gitu kan. Mau nggak nonton timnas? Tapi masalahnya untuk beli tiketnya satu orang itu kabarnya mengatakan bahwa satu orang cuma boleh beli satu tiket. Jadi gue nanya ke pacar gue, mau nggak kalau mau nonton nih ya kita harus beli tiket gitu. Sedangkan tiketnya pembukaannya tuh di hari weekday gitu, dan nggak ada sistem online saat itu. Jadi kalau lu mau beli tiket, lu harus datang ke lokasi penjualan tiketnya secara langsung. Nah, pacar gue saat itu memutuskan, oke, coba deh kita beli tiketnya yuk, nonton. Meskipun saat itu ada di waktu yang bersamaan dengan penjualan tiket tersebut, kami tuh ada jadwal kuliah. Akhirnya kami memutuskan, udahlah, cabut nih satu mata pelajaran
buat beli tiket timnas Indonesia. Dan kebetulan ada temen gue yang lain juga yang berniat untuk ikut nonton gitu. Gue bilang kalau nanti ternyata satu orang bisa beli lebih dari satu tiket, oke deh, nanti gue beliin juga gitu buat dia. Ya udah, akhirnya gue jalan sama pacar gue sampai ke lokasi. Nah, sampai ke lokasi penjualan tiket, wah, membludak itu di sana. Di sana banyak banget, mungkin ada ribuan orang kali itu. Wah, udah nggak jelas deh tuh, antrian nggak jelas. Kami nunggu 1 jam 2 jam berjam-jam pokoknya. Sampai pada akhirnya tiket dinyatakan habis. Kuota yang disediakan oleh panitia untuk penonton gitu udah habis terjual. Waduh, udah mah cabut. Nggak dapet mata kuliah saat itu. Maksudnya nggak dapet pelajaran yang bisa kita ambil dari mata kuliahnya karena kita nggak masuk. Terus sampai tempat penjualan tiket nggak dapet tiketnya juga gitu karena wah udah membludak parah, dan sistem penjualannya juga menurut gue saat itu nggak banget lah, karena semuanya serobot-serobotan, nggak ada yang semuanya itu nggak antri dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi meskipun lu datang pertama juga belum tentu lu dapet tiket. Itu sih pengalaman kedua yang gue ingat dari cabut di masa perkuliahan, yang kayaknya sih ya akan mengenang lah dua-duanya. Yang pertama tadi gue cabut untuk bisa bikin rekaman video gitu. Dan oh ya, dari rekaman video itu yang udah gue kirim ke panitia, akhirnya gue dapet kesempatan tuh untuk bisa tampil itu di hari puncak penyelenggaraan pentas seni tadi. Dan wah, gue senang banget itu, meskipun harus mengorbankan gitu salah satu jadwal mata kuliah gue, tapi gue senang karena ya ada hal lain yang bisa gue lakukan dan yang menyenangkan gitu. Meskipun tetap gue kasih tahu kalau emang bisa ya jangan cabut lah ya, sayang soalnya kan, karena lu udah bayar mahal-mahal, masa lu nggak masuk ke dalam kelas gitu. Dan yang kedua tuh yang ya waktu cabut gua kayak nggak ini aja, nggak berbuah apapun selain capek karena udah mengantri siang-siang. Wah, yang kedua itu kacau lah, cabut gue yang kedua itu kacau, nggak menghasilkan apapun. Jadi saran gue, kalau kalian nih yang masih mahasiswa atau kalian yang masih sekolah, kalau emang kalian mau cabut, pikir-pikir deh. Kalau emang nggak worth it, kalau memang nggak ada dampak positif yang bisa lu ambil, kalau itu hanya kesenangan belaka yang ya nggak seberapa lah dengan apa yang harusnya lu dapat kalau lu kuliah atau lu sekolah gitu, mending gak usah diambil, mending jangan diambil lah, karena akan nyesel juga pada akhirnya. Kecuali kalau emang lu yakin kalau lu cabut nih, ini akan berdampak besar buat diri lu. Misalnya ada kepuasan batin yang gak bisa terbayar ya, kayak gue tadi ya, gue cabut untuk bikin satu video yang nantinya kalau memang berhasil gue bisa dapat kesempatan untuk tampil di depan banyak orang. Gue ambil kesempatan itu karena ya gak semua orang punya kesempatan dan kemampuan yang bisa diperlihatkan lah di depan banyak orang. Jadi gue ambil. Nah, keputusan gue cabut yang kedua itu yang sangat disayangkan karena nggak dapet apa-apa gitu, capek doang yang gue dapet kan. Oke, mungkin itu aja pengalaman cabut gue selama masa kuliah. Gimana? Kalian ada yang punya pengalaman cabut yang unik nggak? Yang nggak cuma nongkrong di warkop gitu. Kalau ada ya bisalah coba main-main ke Instagram Siniar 9 Cerita. Silakan komen nanti apa pengalaman menarik kalian atau pengalaman yang unik yang berkenaan dengan cabut, baik itu dari sekolah ataupun dari kuliah. Oke, cukup segini dulu pengalaman gue cabut. Terima kasih telah mendengarkan Siniar 9 Cerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.